Pemirsa, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya, Jeremy, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Karib tambang di kota Makassar berujung maut usai tambang terlepas, 1 peserta tewas serta 10 orang terluka. Jumlah penumpang yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare meningkat 40% jelang Natal dan Tahun Baru. Seorang polisi rela mengabdikan diri sebagai guru sekolah dasar di daerah terpencil Kabupaten Goa. Kita ke informasi yang pertama, tarik tambang yang diikuti 5.000 peserta di kota Makassar berujung maut. Tali tambang yang ditarik para peserta mendadak lepas hingga menewaskan 1 orang serta melukai 10 korban. 5.000 peserta mengikuti tarik tambang di Jalan Sudirman, Kota Makassar. Ajang yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin atau IKA Unhas ini untuk memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia. Awalnya kegiatan berlangsung aman, namun tarik tambang berubah jadi petaka saat tali tambang sepanjang 1.000 meter yang ditarik para peserta mendadak lepas. Wanita bernama Masita tewas di lokasi usai kepalanya terbentur batu. Selain menewaskan 1 peserta, tarik tambang maut juga melukai sejumlah peserta lain. Ketua IKA Unhas Cabang Sulawesi Selatan sekaligus Wali Kota Makassar, Ramdan Pomanto, menyampaikan duka cita dan menyebut insiden tersebut murni kecelakaan. Saya datangi satu-satu, tapi namanya eksiden, tidak ada yang pernah duga. Antisipasi itu sudah lengkap. Di samping kita punya pengawas masing-masing jarak, koordinasi masing-masing jarak, sudah dirapatkan dan semua orang lihat bahwa saya sampaikan bahwa hindari masuk ke dalam tali, ke dalam masuk kanan. Karena di situ kan ada separator. Kalau di situ kan pasti sempit, makanya kenapa saya suruh ke sebelah kanan tali kan. Usai tragedi maut itu, sebagian korban luka serius masih dirawat di Rumah Sakit Pelamonia Makassar dan Rumah Sakit Labuang Baji Makassar. Ada 1 korban rawat inap intensif di Rumah Sakit Labuang Baji karena luka serius pada kaki, kepala, dan patah tulang bahu kiri. Bernama Nur Salmi, usia 48 tahun. Sedangkan 3 korban dipulangkan hanya rawat jalan. Sementara itu, 6 korban luka lainnya dirawat di Rumah Sakit Pelamonia. Menurut keluarga, Nur Salmi jatuh kemudian terseret beberapa meter di aspal. Korban merupakan pegawai kantor Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala. Lukanya di mana saja, Ibu? Jidat, terus ini pundak, agak ini retak mungkin, sama ini paha, punggung, luka. Kalau informasinya korban Ibu, dia bagaimana bisa terluka seperti itu? Tidak ingat dia juga karena langsung ini kan, tidak sadarkan diri. Kalau luka-lukanya tuh dari informasi yang kita dapat dia karena apa, Ibu? Karena bisa dia pegang tali, toh. Terus tidak tahu nih jatuhnya mungkin. Ini dia sempat terseret atau seperti apa, Ibu? Terseret mungkin nih karena banyak memar-memar toh. Dan mungkin terguling juga karena di patah kakinya juga ada luka. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan barang bukti serta memeriksa beberapa saksi. Tali yang digunakan untuk tarik tambang turut disita. Andi Muhammad Sardi dan Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Kabupaten Pangkep terus melonjak. Kenaikan harga bahan pokok ini diduga karena pasokan berkurang tapi permintaan justru meningkat. Setelah kenaikan harga telur ayam, kini harga cabai, bawang merah, serta tomat ikut naik. Seperti terpantau di Pasar Sentral Kabupaten Pangkep, kenaikan cabai bervariasi. Cabai sebelumnya dijual Rp27.000, kini mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara tomat memiliki kenaikan harga hingga 100%, dari Rp5.000 atau Rp7.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Naik 5.000 Dik, dari harga berapa? Kenaikan harga cabai begini Bu dipengaruhi karena apa?
karena mungkin pasokannya berkurang. Tomat katanya ada kenaikan juga. Tinggi sekali karena 220 Hmm. per kantong. Mm-mm. Per kilo itu sih Jadi kalau untuk per kilonya dijualkan itu berapa? 14. 15 dari harga sebelumnya yang dijual. Sebelumnya yang murah karena banjir memang biasa 45 itu per kantong. Mm-mm. Kadang Kalau hujan juga Kenaikan harga bahan pokok ini diduga karena pasokan kurang akibat gagal panen yang dipicu cuaca buruk. Apalagi jelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok meningkat menyusul tingginya permintaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Pemerintah Kota Parepare memantau harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar termasuk Pasar Lakesi. Pemantauan ini untuk memastikan kestabilan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pasar tradisional didatangi oleh jajaran pemerintah Kota Parepare. Salah satunya Pasar Lakesi. Pemerintah memantau harga untuk memastikan kestabilan menjelang Natal dan Tahun Baru. Sejumlah bahan pokok mengalami lonjakan harga seperti beras, cabai rawit, hingga bawang merah. Pemerintah menjadwalkan melakukan operasi pasar murah untuk menurunkan harga bahan pokok. Kami berharap agar supaya bisa memotret, meneropong harga-harga yang sangat fluktuatif. Ternyata yang paling fluktuatif itu adalah beras, luar biasa naiknya ini. Yang kedua adalah cabai rawit, lombok kecil ya istilahnya. Terus bawang merah, telur ya sedikit agak bergejolak, tapi belum terlalu berarti. Ketiga komponen ini saya berharap kami segera melakukan operasi pasar, mengendalikan kondisi harga jual kepada harga stabil. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya sudah bersepakat juga dengan Bulog agar supaya titik-titik tertentu di Parepare ini bukan hanya pasar, kita melakukan operasi pasar. Kalau perlu kita perlu lakukan juga pasar murah. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga pangan meningkat menyusul tingginya permintaan, tapi pasokan malah berkurang. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.